Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Fauzi, kita kembali lagi di channel JMP Community atau Jogja Melek Politik Community. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, jangan lupa, JMP Community, sampaikan sikap kritismu, lontarkan ide-idemu dengan cara yang konstitusional. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Komisi Pemilihan Umum. Mungkin beberapa minggu yang lalu itu sempat menjadi trending topic atau menjadi semacam pembahasan di kalangan ahli hukum atau di kalangan politik, yaitu terkait keluarnya dengan putusan Mahkamah Agung nomor 44 yang sempat menjadi ramai diperbincangkan ya. Tapi saya tidak ingin masuk ke dalam materi putusan MA tersebut, tapi saya ingin masuk kepada Komisi Pemilihan Umumnya. Ya, apalagi di program kita saat ini yaitu program pendidikan politik. Jadi JMP ini punya 4 program, teman-teman. Saudaraku semua, yang pertama adalah pendidikan politik, yang kedua adalah artikulasi kepentingan, yang ketiga motivasi, dan yang keempat adalah kegiatan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam program pendidikan politik. Salah satunya adalah memberikan edukasi atau memberikan sumber informasi alternatif terkait dengan kondisi situasi pemerintahan, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya, yang intinya adalah memberikan pendidikan politik. Jadi politik itu tidak hanya soal berebut kekuasaan, tapi juga membahas tentang berbagai macam hal ya, karena kebijakan atau keputusan atau undang-undang atau peraturan itu hanya bisa dibentuk melalui keputusan politik. Sayang sekali kalau kita sebagai generasi muda, generasi milenial itu tidak mengetahui tentang politik. Jadi politik tidak cuma melulu tentang perebutan kekuasaan, tapi banyak hal sekali. Nah, salah satunya lembaga yang paling penting dalam sebuah sistem politik yang tadinya itu hal-hal semacam ini itu atau seharusnya dilakukan oleh partai politik, oleh civil society, oleh ormas-ormas dan lain sebagainya. Tapi di era kemajuan teknologi, apalagi sudah muncul YouTube, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya, itu menjadi terbuka sistemnya. Jadi tidak hanya partai politik saja, tapi semua orang, akademisi itu bisa menyampaikan pikirannya, pendapatnya di dunia maya ini. Baik, mungkin kita langsung saja membahas tentang KPU. Jadi KPU tadi yang sempat disinggung kemarin, sempat ramai karena keluarnya putusan MA nomor 44 menjadikan PKPU nomor 5 tahun 2019 terkait dengan pasal 3 ayat 7 itu ternyata dinyatakan oleh Mahkamah Agung tidak mempunyai hukum tetap atau tidak lagi mengikat ya. Nah, ini menjadi menarik, tapi biarlah masalah tersebut dibahas oleh pakar hukum tata negara, para ahli hukum, dan praktisi politik lainnya. Nah, di sini kita akan fokus ke KPU. Jadi teman-teman semua, saudaraku, KPU itu dibentuk atau lembaganya dibentuk ini tidak sejak Orde Baru, tapi justru sejak era reformasi atau proses reformasi itu muncul. Kenapa? Karena pada masa era Orde Baru, pemilu, jadi KPU ini kan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu atau panitianya lah istilahnya, yang mudahnya ya. Jadi yang menyelenggarakan pemilu itu adalah KPU. Dia panitia dari tingkat nasional, yaitu KPU RI Republik Indonesia, kemudian di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, di tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat RT RW ya. RT RW atau kalau dalam pelaksanaannya itu sering disebut dengan KPPS ya. Nah, KPPS yang mereka bertugas untuk menjadi panitia pemilu di tingkat RW biasanya ya. Jadi di TPS, tempat pemungutan suara. Nah, jadi itu masih bagian dari lingkup
KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Jadi mereka berjenjang, saudaraku semua, dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan RW. Nah, panitia itu dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu. Ya, pemilu itu ada tahapannya, teman-teman. Kalau pada pemilu serentak kemarin, yaitu yang memilih anggota DPRD, DPRD tingkat provinsi, DPR RI, kemudian presiden dan wakil presiden serta DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ada 5 yang dipilih atau yang akan dicoblos pada pemilu 2019 kemarin, yaitu semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Baik, kita kembali ke KPU. Jadi KPU pada periode sekarang ini masih dipimpin oleh Bapak Arief Budiman dan 8 komisioner yang lainnya. Jadi komisionernya ini ada banyak ya, ada 7 atau 9 ya, saya agak lupa. Tapi diketuai oleh Bapak Arief Budiman ini. Nah, mungkin dari segi politik itu akan banyak sudut pandang pro dan kontra. Nah, kita tidak masuk ke dalam politik perebutan kekuasaannya atau kebijakan politiknya, tapi saya akan fokus kepada pendidikan politiknya bagi teman-teman semua supaya tahu. Bagi yang generasi muda seperti saya yang lahir di tahun 94 ke atas, jadi mungkin belum terlalu familiar karena di era-era sekarang kita terlalu banyak dicekokin oleh games, oleh film-film, oleh mungkin platform media sosial yang membuat kita berjoget gitu ya. Jadi membuat kita sedikit kehilangan informasi seputar politik, terutama objek atau lembaga yang sangat vital sekali mengurusi pemilu ini, yaitu KPU itu sendiri, teman-teman. Nah, KPU, kembali lagi ke KPU, tugasnya itu menyelenggarakan pemilu. Nah, kenapa pemilu itu penting ya? Nah, mungkin kalau dulu di era Orde Baru atau bahkan Orde Lama, yang sebagai panitianya itu adalah MPR ya. Jadi MPR yang memilih presiden dan wakil presiden. Tapi untuk memilih DPR atau DPRD itu dulu pernah dilaksanakan pada pemilu 55, dipilih secara langsung ya, pada saat itu kan. Jadi untuk memilih wakil rakyatnya itu dulu pernah dilakukan pemilu secara langsung. Nah, nanti kalau apa yang saya sampaikan ada kesalahan mohon dikoreksi dan di komen di bawah ini ya. Kita di sini belajar bareng tentang pendidikan politik, salah satunya membahas tentang lembaga yang mungkin sering kita dengar tapi kita jarang membahasnya, yaitu KPU. Baik, KPU selain menyelenggarakan pemilu, dia juga melakukan pendaftaran peserta pemilu. Nah, salah satu tahapannya itu adalah pendaftaran peserta pemilu. Nah, kemarin mungkin kita lihat banyak partai-partai baru yang bermunculan. Ada Partai Berkarya, Partai Perindo, Partai PSI, dan Partai Garuda. Itu adalah 4 peserta pemilu yang baru. Selain itu ada 2 partai lama yang masih menjadi peserta pemilu, yaitu PKPI dan PBB. Nah, pada pemilu 2019 yang lalu itu masih untuk menjadi atau partainya masuk ke badan parlemen itu ada ambang batasnya atau sering disebut dengan parliamentary threshold, yaitu kemarin ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yaitu 4%. Nah, ini cukup tinggi karena beberapa partai baru yang ikut pemilu 2019 kemarin itu belum bisa masuk ke dalam parlemen. Tapi di daerah, di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota itu sudah ada yang masuk di parlemen daerah. Nah, ini sangat menarik teman-teman, karena kemungkinan ke depan di pemilu 2024 itu akan muncul beberapa, mungkin 2-3 partai baru. Nah, tapi yang baru terlihat saat ini mungkin kita sudah banyak melihat di berbagai media sosial atau internet, itu ada Partai Gelora. Dan nanti juga yang digadang-gadang akan membuat partai, yaitu partai besutan dari Bapak Amin Rais. Itu kalau nanti sudah terbentuk ya, tapi kita belum tahu dan kita masih menunggu. Nah, baik, kita
kembali lagi ke KPU tadi, selain menjadi penyelenggara pemilu dari menyiapkan kertas suaranya, menyiapkan panitianya di tingkat RW, tingkat TPS, kemudian menyiapkan semua logistiknya, tidak hanya kertas suara, tintanya dan lain sebagainya, yang membentuk panitia dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, bahkan sampai ke kelurahan, sampai tingkat TPS ya. Itu semuanya yang tugas untuk menyelenggarakan tersebut adalah KPU. Dan anggarannya cukup besar ya kemarin, mungkin teman-teman kalau ingat itu sampai triliunan ya. Dan yang selain tadi membuka pendaftaran peserta pemilu, yaitu menetapkan ya. Jadi tadi yang daftar udah banyak nih partai-partai, tapi setelah itu diseleksi sama KPU. Ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Itu semua standarnya atau klasifikasi yang bisa ditetapkan itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah satunya harus sudah ada pengurusnya di setiap kabupaten kota ya, atau di setiap provinsi ya. Jadi semuanya sudah diatur, teman-teman. Nah, selain itu KPU selain tadi membuka pendaftaran, kemudian menetapkan peserta pemilunya, juga menetapkan calon-calonnya, misalkan calon yang akan ingin duduk di DPR atau calon presidennya. Itu KPU juga yang bertugas untuk menetapkannya. Kemudian banyak sekali tugas KPU ini. Setelah itu semua ditetapkan, nanti ada masa kampanye ya, masa sosialisasi peserta pemilu. Nah, itu sering kita dengar kampanye, ada yang pakai touring motor, ada yang memasang billboard, ada yang mengiklankan di televisi nasional, ada yang di media sosial, dan banyak hal. Jadi KPU membuat masa kampanye supaya masyarakat tahu bahwa akan ada pemilu. Selain kampanye, juga nanti akan menyiapkan hari tenang ya, supaya di hari H itu 3 hari sebelum hari H itu sudah tenang semua atribut kampanye semua dicopot, ditertibkan ya. Dan nanti yang menertibkan itu biasanya Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu, yang nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Sekarang kita fokus ke KPU-nya. Jadi setelah ditetapkannya masa tenang, nanti teman-teman KPU itu menyelenggarakan pemilu di hari H-nya. Nah, setelah pemilu itu dilangsungkan, banyak rakyat masyarakat kita nyoblos. Sebelum mencoblos itu sebelumnya KPU itu juga menetapkan DPT ya, daftar pemilih tetap. Nah, sebelum DPT itu juga ada yang namanya DPS, daftar pemilih sementara. Nah, nanti semua itu direkap, teman-teman, karena datanya itu banyak sekali, ratusan juta. Jadi itu memang agak sedikit banyak perubahan ya. Jadi yang sudah di hasil rekap pertama, di kemudian hari ada perubahan, dirubah lagi sampai ke final DPT yang sudah final. Nah, selain DPT nanti ada daftar pemilih yang beda domisili, itu juga diberikan kesempatan untuk mencoblos atau diberikan hak politik asalkan membawa elektronik KTP ya, yang ditetapkan sebagai database calon pemilih. Jadi meskipun teman-teman berada di perantauan itu masih bisa milih, dan nanti atau KPPS atau panitia di tingkat TPS itu biasanya akan menggunakan suara cadangan ya. Nah, kemudian tadi itu kita sedikit balik ya ke penentuan daftar pemilihnya. Tadi sudah sampai ke hari H. Nah, setelah hari H itu harus selesai di hari itu juga, teman-teman. Tapi kemarin memang sempat banyak sekali menghabiskan waktu, karena ada 5 item yang harus dipilih oleh rakyat kita, yaitu presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD tingkat provinsi, dan DPRD tingkat kabupaten kota. Jadi itu sampai subuh, bahkan sampai pagi itu masih belum selesai. Nah, tapi memang itu harus segera dihitung ya. Jadi setelah pencoblosan yaitu perhitungan suara. Dan nanti setelah dihitung kita langsung singkat saja ya, langsung akan
hitung secara dari tingkat TPS, tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sampai ke tingkat nasional. Itu memang bertahap ya. Jadi direkap secara bertahap. Meskipun pada pemilu 2019 kemarin itu ada situng ya, sistem hitung secara elektronik. Jadi bisa nanti di lembar rekap suara atau sering disebut C1 itu diupload di situng. Tapi itu sempat menjadi pro kontra juga. Kita tidak membahas soal itu ya, nanti akan terlalu panjang dan melebar kemana-mana. Kita membahas tentang bagaimana peran KPU atau tugas KPU. Tadi setelah dihitung, direkap sampai tingkat nasional itu kemudian ditetapkan. Nah, memang kalau terutama yang di pemilihan presiden dan wakil presiden, ini sering ada sengketa, meskipun di DPR itu juga banyak sengketa, dan itu nanti sengketanya harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan setelah sudah final, Hakim MK sudah memutuskan dan keluar putusan MK-nya, baru ditetapkan oleh KPU siapa yang menang. Nah, jadi tugas KPU itu memang sangat banyak sekali, dari mempersiapkan, kemudian melaksanakan, kemudian jika ada sengketa dia juga harus melayani sengketa itu, karena nanti akan diundang oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pihak yang tergugat, karena kebanyakan keputusan KPU menurut peserta pemilu itu berbeda dengan hasil yang didapatkan dari para saksi atau tim mereka. Ada yang kecurangan dan lain-lain sebagainya. Dan di sidang sengketa itu biasanya mengundang pihak terkait, baik itu Bawaslu ya, ataupun juga bisa para ahli ya, biasanya didatangkan di dalam sengketa pemilu. Jadi tugas KPU sangat banyak sekali tahapannya, dari mempersiapkan DPS sampai ke hari H dan menghitung serta nanti memutuskan siapa yang menang. Dan nanti kalau presiden dan wakil presiden nanti akan diserahkan ke MPR, karena MPR yang bertugas untuk melantik presiden dan wakil presiden. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi KPU itu Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan pemilu, mempersiapkan pemilu. Dari siapa yang akan mencoblos ya, nanti ditetapkan. Kemudian siapa panitianya di tingkat desa sampai ke atas. Kemudian nanti dari yang mengawasi itu akan menjadi domain dari Bawaslu. Nah, nanti kemudian melakukan pendaftaran peserta pemilu, menetapkan siapa peserta pemilunya, menetapkan calon presiden dan presidennya atau calon anggota DPR-nya. Kemudian di hari H harus menyiapkan semuanya untuk masyarakat untuk mencoblos. Kemudian nanti dihitung, kemudian setelah dihitung ditetapkan ada sengketa, dia harus melayani sengketanya juga, menjadi pihak yang tergugat. Setelah itu diputuskan oleh Hakim MK yang sifatnya itu final and binding ya. Jadi sudah tidak bisa digugat lagi, karena itu sudah final. Jadi kira-kira seperti itu tugas dari KPU. Mungkin teman-teman jika ada masukan, bila ada apa yang saya sampaikan ini ada kesalahan, saya mohon maaf, dan silahkan kritik dan sarannya bisa ditulis di kolom komentar. Nah, saya sangat merasa berterima kasih sekali karena bila ada yang saya sampaikan itu ada kekurangan atau saya lupa, bisa menjadi catatan bagi saya untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Nah, jadi saya tidak anti kritik, bahkan saya senang sekali berdebat, tapi tentu saja dalam koridor yang bermartabat. Ya, bermartabat itu tidak menyerang personal seseorang, tapi dalam ranah keilmuan. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Sampaikan sikap kritismu, lontarkan ide-idemu dengan cara yang konstitusional. Terima kasih sudah bergabung di channel JMP, Jogja Melek Politik Community, media untuk belajar pendidikan politik, belajar tentang artikulasi kepentingan, kegiatan sosial, dan motivasi. Oke, sampai ketemu di channel atau di episode selanjutnya di channel Jogja Melek Politik Community. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.